Selamat datang di podcast GNG Entertainment. Mari kita cerita bareng teman-teman. Oke, selamat datang teman-teman yang lagi di rumah yang gak sengaja kepencet ini podcast apaan sih? Nah, ini adalah podcast yang cocok buat kalian dengerin ketika melakukan aktivitas apapun. Betul? Iya, betul. Misalkan pagi-pagi lagi ngepel, lagi makan sarapan, bahkan kalau misalnya bapak-bapak ke kantor lagi mengendarai apa Ham? Mengendarai sepeda roda 3. Tapi ini pernah gak sih ngelihat bapak-bapak mengendarai sepeda? Iya pernah kan. Tapi itu kita kenalan dulu. Kita tuh di sini. Udah nanti dulu ya pengen aja langsung. Kita tuh di sini malam hari ini spesial banget karena kita ada ketambahan satu orang. Oh iya. Dan kita dapat satu orang ini dari episode Uji Nyanyi. Ya maksud dikira kunti dia kan, dikira kunti. Dan ini adalah seorang perempuan, yaitu adalah Dery yang mentransformasi diri. Enggak juga. Ini adalah seorang perempuan yang bernama Dinda. Dinda apa namanya? Dinda jangan marah-marah. Dinda jangan. Dinda apa namanya? Dinda Adinda Dwi Lestari. Adinda Dwi Lestari ini adalah seorang mahasiswa semester tengah ya. Semester tengah tuh semester berapa? Semester tengah tuh yang ya enggak akhir, enggak terlalu awal. Jadi semester tengah ya kan. Semester kalau aku lihat dari mukanya semester 4 sih kayaknya. Benar enggak? Iya. Benar, semester 4. Padahal di briefing udah ya tadi. Udah kenalan sebelumnya kayak ini juga maksud. Pendalaman. Ya kan pura-pura. Penonton mana tahu ya kayak gini kan. Ya kan nggak di-cut juga Indo per ya udah lanjut aja tuh. Nggak akan ada yang di-cut. Ya mungkin di sebagian daripada penonton kita juga ada juga yang dari kalangan mahasiswa. Dan yang paling serius dari kita nih, kan kita juga ada mahasiswa nih. Ini mahasiswa. Ini mahasiswa semester akhir. Iya. Ini juga semester tengah. Ini mahasiswa udah lulus dan ini adalah mahasiswa baru. Nah, ya anjing sebenarnya gitu, dari mahasiswa, dari kegiatan kita bermahasiswa atau berkuliah itu yang paling capek dan yang paling menyita waktu selain belajar itu apa sih sebenarnya? Coba dari Ejul dulu deh. Yang udah lulus. Apa yang menyita waktu selain tugas? Iya. Selain tugas. Iya. Udah dia mau nggak ada lagi udah. Apa jenis? Apa ada kan? Organisasi. Ejul selama di kampus ikutan organisasi apa Ju? Kalau S1. S1. Weh, S2 soalnya. S2. Harus jelas. Iya. S1 dulu, S1. Hima dong. Hima aja. BEM. BLM. Apa tuh? BLM. Badan Legislatif Mahasiswa. Dikira B-nya bantuan. BLM. UKM. UKM apa? UKM-nya apanya nih? Seni apa? Seni apa? Kesenian. Iya, apa seni? Air seni juga seni. Air juga seni. Apa ya? Seni kan luas. Ya iya seni apanya nih? Iya, itunya umumnya, kesenian umum. Iya, dia ngelakuin seni apanya nih? Oke, gini pertanyaannya. Dari yang Ejul ikutin dari kesenian itu apa yang Ejul dapat? Kesenian apa yang Ejul unggul di sana? Kebetulan udah hadir. Ya, itu mah nggak ikutan dong. Itu mah daftar doang. Iya, itu namanya nama doang ini hitungannya. Bukan ikutan, itu mah daftar. Seni kayak apa sih yang abstrak gitu tuh? Apanya? Seni bersikap bodoh amat juga. Seni melukis lukisan tapi yang abstrak. Oh, berarti melukis lah, seni lukis. Iya. Itu tapi itu enggak membuat sibuk. Enggak. Karena emang enjoy ya sama kuliah. Karena tinggal di koprot Karena tinggal di koprot. Tolong ini terjemahkan koprot ini tuh apa ya? Ya siapa sih yang koprot? Itu soalnya banget banget aja. Diciprat-cipratin. Soalnya gini deh. Iya enggak sih? Ejul tuh lulus hukum. Tolong teman-teman yang sarjana pendidikan tolong ini terjemahkan kalimat koprot ini tuh apa itu? Tidak intelek gitu kan. Tapi gini di menurut saya dia tetap S2 tapi Citapennya masih kental. Enggak bisa itu tuh. Oh, berarti koprot itu dari Citapen. Dari Citapen susah. Nah, itu tadi dari berarti yang paling sibuk dari S1 apa S2? S1 dong. S1 paling sibuk. Kalau Randy sebagai mahasiswa baru kan gabung organisasi apa aja, Ren? Iya, mic ya, dia nggak pakai mic tau. Coba kita bertiga aja yang pakai mic, dia doang nggak. Kesenjangan sosial punya mic saya enggak. Mic-nya dipinjemin aja. Enggak ikut organisasi.
Saya kan kuliahnya malam, kuliah kelas karyawan. Jadi bareng kelelawar. Emang iya. Nocturnal dia, mahasiswa nocturnal. Iya, udah nggak capek. Kuliah se-easy itu. Anjing ada banget anjing. Tapi pertanyaan buat Ilham nih, Am. Kenapa? Enggak, ada nggak sih kan kalau misalnya ini tuh buat saran gitu. Kampus-kampus ini kan karena biasanya organisasi-organisasi itu adanya di kelas siang. Ya, Ada nggak sih organisasi yang kemungkinan dilakukan di kelas malam? Apa? kira-kira? organisasi yang dilakukan di kelas malam pikirnya. Ya anjing kayak Ada nggak sih yang kira-kira ada nggak usul buat lembaga pendidikan nih? Buat kelas karyawan yang pengen ikut organisasi tapi kelas malam. Kira-kira apa ya organisasi yang cocok? Cuman malam-malam doang cocoknya apa kira-kira? Pos ronda tuh, organisasi pos Jadi ronda. nanti kegiatannya kira-kira Ya ngapain aja? udah kegiatannya kalau nggak main gameplay ya nyari maling. Positif sekali ya. Positifnya adalah berarti tujuan utama dibentuknya organisasi itu adalah mencari maling. Bukan bermain gameplay dong. Bermain gaple. Dengan main gaple. Itu kan dari sudut pandang kita laki-laki ya. Kita kan nggak tahu nih. Iya, Kita kan orang kebetulan cewek. ada perempuan. Dinda kalau misalnya di kampus gitu paling sibuk ngapain sih? Tapi dia belum dikasih tahu dulu dia di kampus mana gitu. Oh iya, Dinda nggak mau disebutin kan? Emang iya, ini mau disebutin nggak kampusnya dari kampus mana? Bebas. Dinda itu berasal dari Universitas Indonesia bagian Timur. Nggak tahu, biar dia aja yang ngomong, biar dia aja yang Dinda ngomong. punya deh. mic nggak? Ada itu sih Oh, dia ada mic-nya mic. ini aja. Oh, ada. Aku dari Unsika, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Wih, tepuk tangan buat teman-teman barangkali Unsika Karawang yang teman-teman buruh pabrik di sana. Di Karawang tentu saja banyak ya yang kelas karyawan nggak di Unsika? Di Unsika kebetulan nggak ada karena itu negeri. Oh. Sekarang udah nggak ada. Iya sih karyawan mah emang swasta banyak ya. Emang iya nggak ada. Karena negeri mah Emang negeri nggak PNS, ada? Bro, nggak ada Nggak buruh. ada. Dulunya ada, tapi sekarang udah nggak ada. Kenapa emang? Kenapa dia nggak ada? Karena kan universitas negeri tuh nggak boleh ada jam malam. Oh. Bukan. Emang yang itu ikut negeri. Dikira yang nggak boleh ada jam malam tuh yang dipimpin sama Pak KDM doang. Ternyata yang negeri juga nggak boleh ya. Iya, nggak boleh. Ternyata. Tapi dari kegiatan Dinda yang di kampus berapa jam? Dari jam berapa sampai jam berapa? Tergantung mata kuliahnya adanya dari jam berapa sampai jam berapa. Karena kan nggak tentu kan, nggak dari pagi sampai sore. Paling sibuk sehari ngabisin waktu berapa lama di kampus? Kayaknya ada yang full dari pagi sampai sore. Ada 1 hari. Sorenya tuh sampai jam berapa? Cuman sampai jam 4. Mentok itu jam 5. Sampai jam 5 berarti Sorenya tuh dari masa depan. berdiri. Ini tuh tandanya supaya videonya di-cut. Iya. Tapi nggak bakal dikat. Biar kayak orang tolol aja udah. Jadi gini, kita harus ke briefing dulu. Setiap ada orang baru ke podcast ini harus di briefing kegiatan ini toh. Capek lama-lama ya. Jadi gini, kalau dia atau semua dari kita ngejokesnya aneh dan nggak bisa ditolong, jadi mending berdiri. Iya, betul. Kayak tadi sama itu suaranya. Tapi saya bisa menebak kalau ada banget kan saya. berarti kesibuk-sibuk banget ya. Dari jam berapa maksudnya? Dari jam 8. Jam 8 sampai jam 4 sore tadi. Iya. Ada Dinda ikut organisasi nggak di kampus? Ikut. Apa tuh? Ikut HIMA. Hima tuh apa, Ham? Himpunan masyarakat tau. Himpunan masyarakat. Ya udah, Hima apa? HIMA tuh himpunan Berarti himpunan mahasiswa jurusan apa? teknik elektro. Teknik elektro. Gila. Katanya Edward tuh pernah punya pengalaman kesetrum, Ward. Ilham dong, ilham. Kita pernah kesetrum. Iya. Teknik elektro, biasanya teknik elektro tuh kan bukannya banyak cowoknya ya? Iya betul. Pasti sering digodain dong banyak cowok. Enggak ada. Enggak. Enggak. Di kelas tuh ceweknya berapa orang? Kebetulan di kelas aku itu ada 7 orang. Ceweknya 7, laki-lakinya? Iya. Laki-lakinya ada 19. Anjing. Banyak banget ya. Gak gitu dong, gak rebutan. Siap-siap berdiri aja. Tapi Siap-siap gini, berdiri aja kan. dari mungkin. Tapi Dina udah punya pacar. Udah. Nah itu adalah cara aman supaya tidak menjadi rebutan di kelas yang banyak cowoknya. Iya, tapi cowoknya nih juga sama, teknik elektro juga. Sama. Satu kelas nggak? Enggak, kebetulan dia kakak tingkat. Oh, kakak tingkat. Bisa banget kakak tingkat ya nyarinya yang adik kelas ya. Yang safety. Teknik elektro kalau pacaran setrum-setruman enggak? Enggak dong, bahaya dong. Solder-solder. Aneh itu
kita kan ini ya, kita kan kebanyakan di sini kan enggak teknik kan. Enggak. Ya misalnya kan saya Kita bertiga manajemen. itu manajemen, Edward hukum, Randy fotokopi. Emang kita gituin. aja. Tapi teknik gak sih, Ren? Apa manajemen fotokopian? Teknik fotokopi. Kita kan jadi kampus yang basicnya enggak Swasta. swasta, terus enggak yang kayak elektro kan biasanya maco banget yang banyak cowok gitu. Culture shock enggak sih ketemu banyak cowok atau enggak gara-gara ini kan ketemunya kakak kelas terus jadi pacar ya? Iya. Ini kakak kelas gimana ngegodain sampai mau sampai pacaran sama kelas tuh gimana sih? Enggak gimana-gimana sih. Apa dia tuh spesial gitu punya jurus tertentu buat ngedekatin Dinda gitu? Punya daya tarik tersendiri. Anjay. Tapi yang pertama kali sukanya apa cowoknya? Sama-sama. Enggak tahu ya. gitu banget, Gimana. Ini kan sekarang kan lagi rame one day one. Day one-nya tuh kayak gimana? Kakak kelas Dinda tuh yang sekarang jadi pacar Dinda. Kebetulan tadinya satu hima. Dari Hima. Iya. Touching pertamanya tuh apa? Touch pertamanya tuh entah karena ke WC tiba-tiba tabrakan, aduh ada buku jatuh gitu. Bukunya jatuh gitu. Ini kalau sinetron kayak gitu kan. Gimana? Awal deket tuh karena kan kalau misalkan di hima tuh ada musyawarah anggota kan. Selesai periode kan kita ada musyawarah. Nah, kita tuh deketnya dari situ. Oh berarti gini ya. Karena bikin sertifikat. Ketika pimpinan sidang lagi ngejelasin, instruksi pimpinan yang itu ceweknya siapa namanya? Anjay, tiba-tiba. Emang kayak gitu, emang. Tapi kayak boleh gitu. nggak sih Jul kalau di persidangan kayak gitu Jul tiba-tiba langsungnya enggak boleh ya Jul. Kalau ada yang kayak gitu hukumnya apa Jul? Diusir. Diusir ya. Kalau misalnya di persidangan nih, kan ente hukum ya kan? Ya dalam musyawarah gitu. Cara terbaik untuk mendekati perempuan ketika musyawarah tuh seperti apa yang masih diterima hukum tuh gimana? Yang nggak kelihatan cabul nih. yang kelihatan menjolok gitu. Kenapa musyawarah? Pendekatan cewek. Takutnya ada trik-trik, takutnya di dunia persidangan ada ya trik-trik kayak gitu ya untuk mengunggulkan klien terus atau ya ada nih target nih memenangkan nih gimana nih gitu. Aneh, ngaco. Oh berarti nggak ada Nggak ada emosional berarti dalam musyawarah gitu. Orang mau masuk ke persidangan aja takut. Berarti dalam musyawarah itu gimana? Pas musyawarah terus Enggak sih, after itu. after itu Iya. dianya datang gitu. Enggak, jadi kita awalnya di chat dulu. Nah, Enggak, jadi tapi ini pertanyaan. dulu, Aing takutnya ini tau. Tapi nggak apa-apa nggak diceritain, takut kamu Oh iya, nggak boleh. kayak anjing. Ini cowok 4 pada nanya-nanya mulu bangsat gitu kayak. Kan di chat sama cowoknya dan akhirnya berhasil pacaran. Nih teman saya, ini ya, Randy nih, dia tuh ngechat cewek berkali-kali dan dia telah banyak gagalnya gitu diterima. Nah, teman saya ini pengen curhat gimana sih cara ngechat itu. Ente dulu ngechatnya gimana sih ngechat cewek sampai ditolak? Ini aja berhasil, cowoknya ngechat Dinda. Terlalu aneh kayaknya saya terlalu aneh. Apa? Sok day one-nya nih gimana Terlalu berarti? Day one-nya basa-basi, gimana? terlalu basa-basi. Gimana tuh? Ada satu cewek. Ya gimana? Ya gimana? Ada satu tuh gimana bangsat? satu desa. Nah, Oh. Itu juga dari kegiatan sebenarnya, dari kegiatan. hima juga. Enggak. Oh. Karang Taruna. Musyawarah juga. Karang Taruna. After kegiatan kan ini kayaknya pas kegiatan asik nih orangnya gitu. After itu aing deketin. Nah, ternyata mungkin cara aing salah ya. Mungkin terlalu basa-basi, gak masuk ke dianya gitu. Kira-kira aing pengen tahu si cowok Dinda tuh kayak gimana ngedeketin Dinda, atau kasih tips deh ke aing yang jomblo. Tuh apa yang ngebuat si cowok ini di mata cewek tuh ngerasa beda gitu. Ya tau gak sih hari ini ada yang beda tuh berarti. Randy ngomongnya gagap banget bangsat. Gak kayak biasanya tuh Randy Iya, ngomong. kadang yang jadi pertanyaan kita kan suka gagal ngechat cewek, tapi untuk beberapa momen mungkin nggak tahu ini gift dari Tuhan gitu, ini takdir kita untuk bisa diterima, atau mungkin jangan-jangan perempuan itu punya standar untuk chat cowok tuh yang gak red flag tuh kayak gimana? Ada nggak sih, Din? Ini aja berarti pertanyaan permudah aja. Coba. takut ini. Menurut Dinda chat cowok kayak gimana yang bikinnya ilfil? Yang Iya. bikin cewek ilfil deh. Dari mulai yang ilfil dulu. Kenapa dua? Pastinya dari yang diterima sama yang ilfil. Dari openingnya, ih apaan
apaan gitu. Misalnya kayak gimana? Buat yang bikin ilfeel tuh kadang yang apa sih namanya, dianya tuh kayak nggak jelas gitu loh, kayak ada yang tarik ulur juga kan kalau cowok deketin. Nah itu kan Lagi banget itu. Nanti dulu mas. itu kan nggak jelas kan, jadi kayak kita juga mau ngeresponnya bingung, ini dia tuh beneran tertarik sama kita apa enggak sih gitu. Labi ya. Berarti perempuan butuh kejelasan. Pertama itu. 2. Terus abis itu kalau emang misalkan niat deketin, ya nggak usah lewat chat, ketemu aja langsung gitu. Berarti emang pertemuan tuh segalanya ya. Karena kalau komunikasi by WA online atau segala macam tuh banyak miskomunikasinya. Betul. Dan Ejul akan menjelaskan secara sebagai ini, Ejul kan dia berumah tangga ya. Kalau misalnya udah sampai berpacaran resmi gitu, apakah komunikasi itu seintens pas pacaran gak sih? Enggak. Apakah ada ilfilnya gak sih? Enggak. Lebih ke komunikasi yang baik itu kalau sesudah Jorok udah pasti. Enggak, yang penting saling ngerti aja gitu. Beda sama pas pacaran. Berarti kalau aku lagi gak punya duit nih. Transfer Iya, dong. kalau kayak gitu gimana? Itu kan. Iya, ini komunikasinya gimana tuh? Itu gak sih? Udah mati itu kalau Udah mati. Oh berarti gak pernah. Berarti Ejul tuh dalam hubungan sama pasangan tuh nggak pernah jujur kalau nggak pernah punya duit. Nggak pernah jujur tentang punya atau nggak punya duit. Lebih ke cari triknya aja. Triknya. Kalau lagi nggak punya duit, Citapin. Kalau lagi punya duit, udah ke Cilimus. Tapi buat perempuan nih, Gitu-gitu Dinda, aja. sepenting apa laki-laki punya duit ketika emang posisinya masih kuliah gitu teh? Pacaran ya, Masih pacaran tuh. udah pacaran Penting nggak sih tapi. buat memilih laki-laki punya duit apa enggak? Soalnya kan masih kuliah. Kalau misalkan masih sama-sama kuliah, kayak kan kita bisa split bill ya, kayak nggak usah terlalu memaksakan. Yang penting kan kita ketemu, kayak apa sih namanya, jajan kan bisa emang dari kita. Kalau misalkan emang dia nggak punya uang ya kita bantu gitu, nggak usah terlalu kayak aduh maaf nih aku nggak punya uang, kayaknya kita nggak usah ketemu dulu, nggak usah kayak gitu, kita kan ya udah bisa bagi dua gitu, yang penting ketemu. Itu jawaban depan kamera. Kalau di belakang kamera, mau kondom. Tadi apa istilahnya split bill? Split bill. Nah, Randy akan split di sini. Coba Randy bisa split di sini, coba Randy split. Ternyata dia bang. Split bill tuh berarti masuknya apa ya? Yang split. Enggak maksudnya. Bayar masing-masing. Apa kalau misalnya physical touch apa itu berarti? Oh, bangsat? Itu love language. Love language itu. Spill bill, split bill itu love language bukan sih? Love language gak sih itu ya? Jadi spill bit itu yang tadi. Ulang. Kita Randy aja yang ngomong udah. Apa Randy istilahnya Ren? Split bill. Kenapa? Split bill itu Termasuk maksudnya love language bukan? Bukan. Kenapa, Kalau Ren? enggak itu kalau split bill tuh kayak cara menjalani hubungan kayak gimana? Iya, kenapanya juga ngaco bang. Ya enggak lah. Kok ngaco udah susah. Cara menjalani hubungan kalau misalkan si cowoknya emang gak punya uang, si ceweknya juga gak punya uang, tapi tetap pengen ketemu, pengen jalan, ya udah solusinya split bill. Kan pada nggak Gitu. punya duit. Ya Jangan kan, ada yang ngomong. patungan. Misalkan si ceweknya punya 10.000, cowoknya 10.000, 20.000 itu bisa buat beli nasi goreng dibagi dua. Kan split bill. Orang yang beli itu tuh udah romantis cuma split bill aja. Coba kita dari orang yang ngomongnya aja. Menurutnya split bill yang kayak gimana deh tadi? Yang sport. Orang tua bangsat semua, orang kuning anak kampung anjing. Anak kampung semuanya nih. Gen Z banget nih. Apa? Milenial banget. Siapa? Gen Z banget kan. Siapa yang ini? Ya. Split bill yang gimana tuh maksudnya? Enggak tadi bener nggak kata Rene Yang kayak? paling sportif tuh kayak gimana? Antara laki-laki dan perempuan. Antara laki-laki dan perempuan ya, misalkan kita mau beli sesuatu nih kayak kalau misalkan emang si cewek lagi punya uang ya udah nggak apa-apa, emang dia mau bayarin dulu, kalau enggak apa sih nanti after apa namanya ketemu, oke nih
dua ya aku 25 Gitu. Berarti bagi rata 50-50. PT-PT. Tapi Hilang dia nggak bisa. Ejul selama sampai menikah. Ini kan kita bicara fakta ya. Presentasi split bill yang pernah Ejul lakukan sampai menikah paling banyak dilakukan oleh siapa? Ya tentu saya. 99 plus 1%, bukan 50-50. Jadi semua yang bayarin apa yang Mungkin karena Bayar deh. mungkin karena Ejul tuh generasi boomer ya, apa? Bahasa boomer. Anjing boomer. Emang iya ya boomer Karena bahasa. mungkin Milenial, milenial tuh waktu itu emang pendekatannya kayak gitu 97 tuh. 97 bukannya masih Genjet? Milenial. Emang gitu? Genjet awalnya 98. 2000. Oh 2000. Iya. 97 milenial, 98 apa? Coba deh. Ya, tapi emang itu ya, apa yang paling sulit adalah mengerti pasangan, berkomunikasi ketika kita emang nggak punya uang sama sekali gitu kan. Jadi itulah obrolan kita tentang bagaimana sih cara kita untuk tetap baik ke pasangan dengan cara sederhananya adalah kalau jajan split bill ya. Dan kita akan tutup podcast hari ini dengan Tapi enggak juga tau menurut saya. Apa? Enggak juga tau menurut saya. Enggak harus split bill mulu. Laki-laki tuh harus punya ini juga gak sih? Harus Kayak apa? mental kayak apa namanya? Provider apa atau sih? maco menyediakan Provider enggak dia kayak apa gitu? Mengusahakan. Hah? Mengusahakan. Iya gitu yang mengusahakan kayak aing nggak mau dia ikut susah gitu tuh gitu. Bener nggak sih? Makanya kalau nggak punya duit mending kerja daripada pacaran tuh. Tapi ya, berarti Dinda akhir-akhir ini kegiatannya apa udah selesai emang gitu? Udah ya udah. Ini belum closing tuh. Ya tadi mau closing kemarin tadi mau Ya oke itu terima kasih kepada teman-teman yang ada di rumah. Itulah podcast kita episode dari pengalaman-pengalaman hidup, apalagi tentang komunikasi kepada pasangan dan saling mengerti dengan kondisi pasangan masing-masing. Dan kayaknya podcast ini bakalan berlanjut ke episode 2. Jadi teman-teman abis ngepel ini kalau lanjut jogging dengerin lagi nih episode 2 ya. Dan episode 2 dong, udah banyak. Udah banget. episode 2 episode percintaan Part ini. 2 Part berarti, 2 part episode 2. percintaan ini. Oke, teman-teman ya, udah cuci dulu aja pelannya. Oke. Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.